saja cukup, semua orang rajin pasti sudah sejahtera. Kalau hemat saja cukup, orang yang hidup sangat irit pasti sudah bebas finansial. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Uang tidak hanya mengikuti tenaga. Uang juga mengikuti nilai, keberanian, kemampuan melihat peluang, dan cara seseorang mengambil keputusan. Dua orang bisa punya gaji sama, tetapi hasil hidupnya berbeda jauh. Yang satu selalu merasa kurang, yang satu pelan-pelan membangun aset. Bedanya sering ada pada pola pikir. Ketika pikiran dipenuhi rasa takut, setiap rupiah terasa seperti benda terakhir yang tidak boleh disentuh. Kita takut gagal, takut rugi, takut mencoba, lalu memilih diam. Diam memang terasa aman, tetapi sering membuat hidup berhenti. Uang mungkin tersimpan, tetapi kemampuan tidak tumbuh dan peluang perlahan menjauh. Di Ruang Kaya, kita tidak sedang membahas cara cepat kaya, mantra ajaib, atau janji uang datang tanpa usaha. Kita membahas fondasi yang lebih masuk akal, yaitu cara berpikir yang membuat keputusan finansial menjadi lebih sehat. Sebelum mengatur uang, menambah income, atau membangun aset, hubungan batin dengan uang harus dibenahi. Ada 3 pola pikir penting yang akan kita kupas. Pertama, pola pikir kelimpahan melawan rasa selalu kekurangan. Kedua, pola pikir investor melawan kebiasaan konsumtif. Ketiga, pola pikir bertumbuh yang membuat seseorang terus belajar dan tidak mudah jatuh. 3 hal ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya bisa mengubah arah hidup. Jadi sebelum merasa gagal, lihat lagi dari sisi yang lebih dalam. Selama ini uang di tanganmu lebih sering kamu anggap sebagai alat bertahan hidup, alat pamer, atau alat menciptakan peluang baru? Jawaban jujur dari pertanyaan itu bisa menjadi titik awal perubahan. Karena uang lebih mudah mendekat kepada orang yang pikirannya siap, tindakannya jelas, dan arahnya terukur. Pola pikir pertama yang sering mengikat banyak orang adalah rasa selalu kekurangan. Saat hidup terlalu lama dalam rasa takut, uang tidak lagi dilihat sebagai alat, tetapi sebagai sumber cemas. Setiap pengeluaran terasa seperti ancaman, setiap peluang terasa berbahaya. Bahkan saat ada kesempatan bertumbuh, pikiran langsung bertanya, bagaimana kalau gagal? Saya tidak menyalahkan pola pikir seperti ini. Banyak orang tumbuh dari keluarga yang harus berhitung ketat setiap hari. Ada yang pernah melihat orang tua bertengkar karena uang, ada yang pernah hidup pas-pasan, ada juga yang pernah jatuh karena utang. Luka seperti itu bisa membuat seseorang sangat hati-hati. Tetapi kalau berlebihan, hati-hati berubah menjadi takut hidup. Orang yang terjebak rasa kekurangan biasanya sulit mengambil langkah baru. Mau belajar skill baru, takut biaya. Mau mulai usaha kecil, takut rugi. Mau membeli alat kerja yang lebih baik, takut saldo turun. Akhirnya uang memang tidak cepat keluar, tetapi hidup juga tidak bergerak jauh. Yang dijaga hanya angka, bukan kemampuan menciptakan nilai. Berbeda dengan pola pikir kelimpahan. Ini bukan berarti boros, nekat, atau merasa uang akan jatuh dari langit. Pola pikir kelimpahan berarti percaya bahwa rezeki punya banyak pintu selama kita terus meningkatkan nilai diri. Uang bisa datang dari gaji, jasa, ide, kerjasama, aset, pengalaman, atau kemampuan yang terus diasah. Orang dengan pikiran kelimpahan tidak panik saat uang berkurang untuk hal yang produktif. Mereka bisa membedakan mana pengeluaran yang menguras hidup dan mana biaya yang membuka jalan. Membeli barang demi gengsi berbeda dengan membeli alat untuk meningkatkan hasil kerja. Mengikuti tren berbeda dengan belajar sesuatu yang bisa menaikkan nilai diri. Di titik ini, hubungan kita dengan uang mulai berubah. Uang bukan lagi benda sakral yang hanya boleh disimpan karena takut hilang. Uang menjadi energi yang harus diarahkan dengan bijak. Sebagian boleh disimpan untuk rasa aman, sebagian boleh dipakai untuk hidup, dan sebagian perlu ditanam agar kemampuan, jaringan, atau aset kita tumbuh.